Tapi Bu Ai belum ada kabar. Halo. Halo Bu Napi. Bu Napi. Iya, Bu. Bu Ainya belum ada masuk. Bu Ai lagi proses mau masuk katanya, Bu. Tunggu sebentar. Oh. Kita tunggu bentar ya, Bu. Kecil kali suaranya loh. Dengar suara saya, Bu? Apa aku yang kecil? Halo, dengar Ibu suara saya? Kecil kali suaranya, HP ku yang kecil. Tapi dia habis suaraku. Nggak dengar suara saya, Bu? Kita tunggu Bu Ai dulu ya. Halo Bu Ai. Halo Bu Saini. Halo. Halo. Dengar, Bu? Ah, Ibu dengar? dengar cuma kecil. Kecil nggak suara saya? Halo, iya Pak. Halo. Halo. Iya lagi diminta. Ada lagi. Udah diminta. Tunggu. Coba kita pakai lagi komputer. Ah, Bu Ai belum masuk. Kita tunggu dulu ya. Udah Bu Ai udah masuk. Belum ya, masih Bu Saini. Oh, Bu Saini, Bu Ai belum diizinkan masuk katanya Bu Saini. Mana? Bu Ai belum masuk ya Bu Saini.
Gimana kayak mukanya? Bu Novi sendirian ini? Pak, Bu Ai belum bisa masuk, Pak. Bu Saini ini Ada baru Bu masuk. Saini. Ya silakan mulai. Bu Aisyah ada belum masuk, Pak. Belum diizinkan katanya, Pak. Halo Bu Saini, Bu Novi, belum mulai ya? Iya, Pak. Tinggal nunggu Bu Ai, Pak. Bu Ai belum masuk, Pak. Bu Ai ya? Belum. Iya, Pak. Belum, Pak. Belum diizinkan katanya, Pak. Sudah ini enggak, belum ada yang masuk. Bu siapa? Bu Ai katanya belum diizinkan. Belum bisa masuk katanya dari tadi Bu Saini. Oh. Bentar saya coba telepon dulu ya. Iya katanya belum diizinkan. Iya, gimana nih? Coba bilang sama Bapak lagi, WA Bapak itu coba. Udah saya kirim pesan ke Bapak ini, Bu. Kita tunggu dulu ya. Iya, iya, ya, kita nunggu lagi. Alhamdulillah Bu Ayu udah masuk. Ya Allah. Ya Allah. Ya silakan dimulai Bu Novi, Bu Saini dan Bu Ai ya. Iya, Ya, baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Bu Ai, Bu Saadah, siapa yang kita mulai dulu nih? Seperti alur kemarin yang kita Bu Saini ya duluan ya. Silakan Bu. Berarti saya sebagai pengamat dulu ya, Bu. Iya, Bu. Bu Saini dengan Bu Ai Saadah ya. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan mencoba untuk mengamati ya proses coaching dari Bu Ai dan Bu Saini, di mana di sini nantinya yang akan berperan sebagai coach Bu Saini, benar? Iya. Dan coach adalah Bu Ai Saadah.
Jadi Benar, nanti Bu. yang akan saya amati di sini apakah nanti proses coaching yang Ibu lakukan itu mengikuti alur Tirta, dan kemudian saya juga akan mengamati dari proses coaching tersebut ya Bapak Ibu. Dan silahkan Ibu Ai dan Bu Saini dimulai untuk proses coachingnya. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bu, ada waktu sebentar nggak, Bu? Saya mau bicara sama Ibu nih, Bu. Ada apa ya, Nak? Silakan masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Gini, Bu. Saya kan mau ikut OSN, Bu. Tapi saya kurang semangat, Bu, dan kurang percaya diri. Mengapa anak Ibu kurang semangat dan percaya diri? Saya ragu, Bu. Kan di lomba tingkat kabupaten tuh, Bu, pasti orangnya pintar-pintar kan, Bu, cerdas-cerdas. Ya. Terus cara belajarnya juga bagus. Sedangkan saya, Bu, hanya belajar dari buku paket sekolah, Bu. Jadi saya nggak pede, Bu. Jadi saya kurang semangat, Bu, mengikuti OSN ini, Bu. Jadi yang bikin anak Ibu semangat itu seperti apa dia, Nak? Maunya saya, Bu, saya belajarnya tuh terarah, Bu. Terus saya bisa belajar juga, Bu. Bimbel ada pendamping belajar saya, Bu. Atau dari apa ya, Bu, bisa lihat yang lihat langsung praktek mungkin, Bu, belajar dari YouTube. Ya. Atau sumber belajar lain, atau saya mungkin bertanya sama guru, Bu, biar saya pintar, Bu, biar saya mampu, Bu. Ih, bagus sekali itu, Nak. Ibu sangat mendukung itu. Atau ada yang lain lagi yang membuat anak itu jadi lebih percaya diri dan semangat lagi? Kira-kira apa ya, Nak? Seperti apalah yang membuat anak itu semangat lagi? Selama ini, Bu, Ibu Leni itu sangat membantu, Bu. Saya ingin belajar, Bu, sama Ibu Leni, Bu. Apa bisa nggak ya, Bu, Ibu itu bantu saya, Bu? Ibu rasa bisa, Nak. Karena Ibu Leni itu sudah ditunjuk sama kepala sekolah untuk membimbing anak-anak yang ikut perlombaan O2SN di tingkat kabupaten. Nanti anak Ibu cari aja waktu luangnya menemui Ibu tersebut. Gitu ya, Bu. Alhamdulillah kalau kayak gitu, Bu. Saya senang, Bu, dengarnya, Bu, kalau Bu Leni bisa bantu saya. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Sudah menjadi tugas Ibu. Ibu doakan agar anak Ibu selalu sukses selalu. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Cukup sekian kami. Hanya itu kami ya, apanya. Baik, sangat bagus sekali ya percakapan dari proses coaching yang dilakukan oleh Bu Saini dan Bu Aisyah Ada. Di sini saya akan mencoba mengamati dari proses apa yang dilakukan. Saya lihat sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti alur Tirta, di mana pada proses coaching tadi sudah terlihat tujuannya ya. Tujuannya di situ adalah pemilihan siswa ikut lomba OSN tingkat kabupaten, tetapi siswa tersebut tidak percaya diri dan kurang bersemangat. Kemudian juga sudah saya lihat ada identifikasi. Coach di sini bertanya alasan siswa tidak percaya diri dan kurang bersemangat. Kemudian juga sudah ada rencana ya, saya lihat rencana di mana coach memancing coach untuk mencari sumber belajar melalui YouTube, bimbel, siswa tanya sumber dan bertanya pada guru. Tanggung jawabnya juga terlihat, siswa meningkatkan rasa percaya diri dan semangat dalam belajar. Kemudian yang perlu tambahan untuk Ai dan Bu Saini, untuk
komunikasinya perlu ditingkatkan lagi antara coach dan coachee sehingga coachee bisa lebih terbuka dalam memberikan informasi yang dirasakannya. Kemudian dalam proses coaching saya lihat antara Bu Saini dan Bu Ai sudah memiliki kehadiran penuh, sudah fokus dalam proses coaching dan Bu Saini sudah bisa memberikan arahan kepada Bu Ai untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang dilakukan untuk memperbaiki proses coaching adalah meningkatkan rasa empati ya terhadap coachee sehingga kedepannya coachee akan merasa selalu diperhatikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya amati ya dari Bu Saini dan Bu Ai sudah sangat bagus dan luar biasa proses coaching yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua adalah Bu Novi dengan saya ya. Saya dengan Bu Ai ya. Berarti yang mengamati Bu Saini. Siapa tadi? Sebentar. Oh, Bu. Saya dengan Bu Ai enggak, Bu? Saya dengan Bu Saini enggak, Bu? Oh iya, Iya. iya, Bu. Iya, iya. Berarti Bu Saini dengan Bu Novi ya? Bu Ai yang Iya, mengamati ya. Iya, iya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Novi dan Ibu Saini. Selamat malam, Bu. Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, kali ini saya akan melihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Novi dan Ibu Saini terkait permasalahan di sekolah dengan siswa. Dan kemudian yang akan saya amati adalah apakah dari kegiatan proses coaching yang dilaksanakan sudah menggunakan alur tirta atau belum. Kemudian yang akan saya selanjutnya adalah untuk komunikasi yang sudah disampaikan apakah sudah sesuai dengan harapan dan tujuan dari tirta tersebut. Kepada Ibu Saini dan Ibu Novi dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk, Nak. Ibu memanggil saya. Iya, Nak. Ananda tahu kenapa Ibu panggil? Iya, Bu, saya tahu. Kalau Ananda tahu, coba sebutkan kenapa alasan Ananda Ibu panggil. Saya jarang masuk sekolah, Bu. Lalu apa lagi? Saya sering tidur di kelas, Bu. Ada lagi alasan yang Ananda tahu kenapa Ibu panggil? Ada, Bu. Apa Saya itu? tidak pernah membuat tugas di Ya. setiap pelajaran Ibu. Nah, sekarang setelah Ananda tahu semua alasan kenapa Ibu panggil, sekarang Ibu mau bertanya kembali nih. Apa sebabnya Ananda jarang masuk sekolah? Saya jarang masuk sekolah karena saya sering kesiangan bangun pagi, Bu. Kenapa Ananda kesiangan? Pulang sekolah saya bekerja di sebuah minimarket, Bu. Karena saya harus membantu ekonomi keluarga saya. Saya pulang kerja sudah jam 10 malam. Sampai di rumah juga harus membantu ibu mempersiapkan jualan ibu di keesokan harinya, Bu. Oh, apakah tidak ada yang membangunkan Ananda di pagi hari? Tidak, Bu. Di pagi hari ibu juga tidak tega melihat membangunkan saya karena saya sudah kelihatan sangat lelah, Bu.
Berarti Ibu kasihan lah ya, Ibu Ananda, kasihan bangunkan Ananda karena kelihatan lelah ya. Ya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, Ibu mau bertanya lagi nih, Ananda berapa orang jumlah saudara? Jumlah saudara saya ada 6 orang, Bu. Saya anak pertama dan saya masih mempunyai 6 adik yang masih kecil-kecil, Bu. Ayah Ananda di mana? Ayah saya sudah pergi, Bu. Saya benci sama ayah saya, Bu. Karena ayah saya meninggalkan kami. Dan ayah menikah lagi, Bu. Saya sangat benci sekali, Bu. Itulah sebabnya sekarang saya harus membantu Ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, Bu. Oh, begitu ya. Ibu paham apa yang Ananda rasakan. Ibu paham dengan semua kekecewaan Ananda kepada ayah yang pergi meninggalkan Ananda dan keluarga. Tapi Ananda harus ingat, sekolah tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai masalah yang Ananda hadapi menjadi penghalang Ananda untuk sekolah dan menggapai cita-cita. Sekarang Ibu mau bertanya nih, apakah Ananda punya cita-cita? Punya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, cita-cita Ananda mau jadi apa? Saya ingin jadi pengusaha yang sukses, Bu. Wah, itu cita-cita yang sangat luar biasa. Ibu salut dengan Ananda. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, apa yang harus Ananda lakukan? Saya harus belajar dan tekun, Bu. Lalu, apa lagi? Saya harus rajin sekolah, Bu. Nah, itu dia yang Ibu maksud. Walaupun Ananda sekarang menghadapi permasalahan keluarga yang sangat luar biasa dan juga harus membantu Ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Ananda jangan sampai lupa dengan cita-cita Ananda. Iya, Bu. Apakah Ananda ingin membuat orang tua Ananda bangga? Iya, Bu. Saya ingin sekali membuat Ibu bangga. Dan saya ingin juga menunjukkan kepada ayah kalau saya bisa sukses walau tanpa ayah di sini. Nah, itu yang Ibu maksud. Sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Supaya di sekolah Ananda tidak sering tertidur, apa yang harus Ananda lakukan? Saya mengatur waktu saya, Bu. Baik mengatur untuk belajar, untuk sekolah, untuk bekerja, dan untuk istirahat, Bu. Ya, bagus. Berarti Ananda sudah tahu nih untuk menggapai cita-cita Ananda yang sangat luar biasa. Ananda harus bisa seperti yang Ananda sebutkan tadi memanajemen waktu dengan baik. Mengatur waktu untuk sekolah, belajar, bekerja, dan juga istirahat. Itu merupakan rencana yang sangat luar biasa untuk Ananda. Ibu bangga sekali dengan Ananda. Terima kasih, Bu. Iya nak, sekarang Ananda bisa membulatkan tekad di dalam hati untuk berubah menjadi lebih baik. Bayangkan suatu saat nanti Ananda berhasil menggapai cita-cita dan berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Iya, Bu. Sekarang Ananda bisa kembali ke kelas dan mulai tekadkan pada diri untuk melakukan perubahan dan tunjukkan bahwa Ananda bisa menjadi anak yang baik. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu, karena Ibu sudah mengingatkan saya. Iya nak, itu sudah menjadi tugas ibu untuk mengingatkan anak ibu. Ibu berharap anak ibu nantinya bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses, bisa membanggakan orang tua dan juga ibu bangga nanti kalau melihat anak ibu menjadi anak yang sukses. Terima kasih. Baik, silahkan Ananda kembali ke kelas ya. Ya, Bu. Sudah Bu Ai? Oke, baik. Terima kasih Bu Novi dan Bu Saini. Satu kata yang saya ucapkan, saya lontarkan ketika saya mengamati proses coaching dari Bu Novi dan Bu Saini, yaitu luar biasa.
Subhanallah. Terima, Bagus terima kasih ya. Bu. Dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi, pertama yang diamati adalah kita bahas dari alur tirta ya, Ibu. Sangat menggugah hati ya, sangat menggugah hati, kemudian sangat terenyuh saya mendengarkan proses coaching seperti itu. Jadi kalau siswa yang sedang dalam patah semangat seperti itu mendapatkan coaching seperti ini, rasanya dia akan bangkit kembali itu, Bu. Oke, baiklah. Dari coaching tadi yang sudah dilaksanakan, alur tirtanya pertama sudah kita temukan tujuannya. Tujuan dari proses coaching ini adalah memecahkan masalah ya, mencari way out dari masalah siswa yang jarang masuk sekolah tadi, kadang dia tidur dan tidak mengerjakan tugas. Kemudian identifikasi sudah dapat dirumuskan, identifikasi di situ bisa dilihat di mana seorang coach seperti bertanya, mengidentifikasi, ingin tahu lagi, menggali informasi lebih banyak kepada coach, kepada siswanya, alasan dia mengapa tidak sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan kadang dia mengantuk ya di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah rencana. Rencana dari si coach ini sudah, setelah teridentifikasi tadi nampaknya sudah ada rencana yang dilakukan oleh si coach siswa tadi, dari membuat schedule kegiatan di rumah, mengatur pola tidurnya, kemudian komunikasi dengan orang tua lebih tepatnya, membantu mengingatkan kegiatan schedule siswa. Dan dari tanggung jawab alur tirta yang terakhir, tanggung jawab, di situ juga sudah nampak, sudah ada statement dari si coach, si siswa tadi, bahwasanya siswa berjanji akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi dari akhlaknya. Tadi dia berusaha, mungkin perlu perjuangan ya, dari membenci orang tuanya tadi sekarang supaya berubah menjadi sayang karena bentuk kecewa kepada orang tua. Kemudian juga untuk tugas akan mengerjakan dan mengatur pola tidurnya tentunya. Selanjutnya setelah saya amati, kemudian yang sudah berjalan tadi, yang berjalan baik selama percakapan itu tadi alur tirtanya sudah nampak, identifikasinya, tujuannya sudah jelas, identifikasinya sudah, rencana yang akan dilaksanakan pun sudah sangat jelas, dan tanggung jawab di situ sudah tersirat dan tersurat juga. Next, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah di situ apa ya? Sebetulnya semua hal memang sudah well done di situ. Tapi ada hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah mungkin lebih ke penekanan tadi siswa itu kan membenci orang tua nih, ada ayahnya ya di situ. Mungkin lebih ditingkatkan di situ bentuk komunikasi. Mungkin kalau dia beragama Islam, bolehlah kita sampaikan ke anak satu atau dua ayat dari Al-Quran mungkin kan, atau hadis yang menjelaskan bahwasannya bagaimana seharusnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya, walau apapun terjadi ceritanya, orang tua mereka seperti apa, seperti itu. Itu perbaikannya ya Bu ya, ke depannya bolehlah ditambahkan pengajaran seperti itu, pengajaran akhlak mungkin ya. Jadi si anak lebih termotivasi lagi untuk batinnya ya, seperti itu. Kemudian yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present luar biasa, di situ sudah ada interaksi, empati, di situ sudah nampak ada proses seperti ketika bercerita, ketika mengidentifikasi tadi, ada rasa welas asih yang keluar, empati ya, lebih mungkin seperti itu. Jadi emosional seorang coach di situ sudah keluar dengan
mengutarakan saran tadi dengan nasihat yang diberikan itu sudah merupakan kehadiran penuh bahwa dia ada saat itu mendengarkan penuh yang disampaikan oleh si coach kepada coachnya. Kemudian apa sih yang harus diperbaiki untuk ditingkatkan? Ditingkatkan kalau melihat dari kekurangannya tadi ya, sumber lain mungkin ya, sumber lain dalam ketika memberikan advice atau wise word ke coach. Jadi jikalau itu berhubungan dengan akhlak dan dia sesama muslim, bolehlah disampaikan untuk lebih memperkuat lagi keimanan dan ketakwaan siswa, lebih dekatkan lagi ke hal yang bersifat agama, kebutuhan batinnya. Jadi si siswa lebih agar lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, didekatkan seperti itu. Jadi untuk tambahan di situ ada tambahan informasi mungkin ya. Jadi si coach di sini hendaknya menambahlah sumber informasi, sumber sumber acuan lah ya, handoutnya di sini sebagai bentuk advice ke si coach. Itu hasil coaching yang luar biasa tadi, hasil pengamatan dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Ya, sama-sama. Silahkan Bu Saini ya sekarang ya. Bu Saini sebagai pengamat ya Bu. Ya. Bu Ai, di sini saya sebagai apa nih jadinya? Coach ya? Iya. Sebagai coach. Coach saya ya. Oke Bu. Ya, saya sebagai coachnya ya. Oke Bu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Novi dan Bu Ai. Apa kabarnya? Selamat malam Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Saya akan melihat proses coaching Ibu terkait dengan siswa. Apakah nanti proses yang digunakan sudah sesuai dengan alur kita? Kepada Ibu Novi sama Ibu Ai, saya persilakan untuk menampilkan yang sudah disepakati, siapa sebagai coach dan siapa sebagai coachnya, saya persilakan. Silakan Bu Novi. Saya dulu Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktu Ibu. Ibu ada waktu nggak? Ada saya ingin sharing nih. Ada sedikit masalah yang saya hadapi Bu. Boleh. Kebetulan jam mengajar saya udah selesai nih Bu Nov. Yuk kita ke ruang purpose yuk, biar lebih tenang di sana. Ayo Bu. Ada apa nih Bu Nov? Dari raut wajah Ibu, saya tebak nih ya. Nampaknya Ibu sedang galau nih. Bener nggak? Bener Bu. Sebenarnya saya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya lagi butuh teman sharing dan saya butuh coaching nih sebentar sama Ibu. Karena saya merasa saya punya masalah nih untuk ujian praktek kelas 9 Bu. Gitu. Boleh Bu. Mudah-mudahan saya bisa mencerahkan Bu Nov ya di sini. Bu Nov. Iya Silakan. Bu. Di sini Bu. Apa sih yang mau disaringkan? Ini Bu, saya kan selama ini selalu melaksanakan ujian praktek kelas 9. Saya merasa ujian praktek yang saya lakukan itu seperti monoton dan itu saja Bu. Jadi saya ingin nih mendapatkan ide baru untuk ujian praktek bahasa Inggris anak kelas 9
Karena saya Mm-mm. merasa sebagai guru, saya sudah Mm-mm. bosan ini Bu dengan kegiatan ujian praktek yang saya lakukan sepertinya itu-itu saja setiap tahun Bu. Hmm. Jadi Bu Nop ingin dapatkan ide baru nih untuk ujian praktek bahasa Inggris siswa kelas 9-nya besok ya Bu. Iya Bu, Terus Ibu ngerasa bosen juga dengan kegiatan ujian praktek bahasa Inggrisnya itu saja ya Bu setiap tahunnya. bener banget Bu. Saya merasa bosan, jadi saya ingin ada apa namanya, kayak ada suatu perubahan gitu, kayak ada inovasi lah. Saya ingin seperti itu Bu. Menurut Ibu Hmm. seperti apa gitu Mm-mm. masalahnya? Bisa nggak Ibu deskripsikan nih, bisa ceritakan nggak ide baru yang seperti apa sih yang Ibu mau? Oh, begini Bu, saya kan mengajar bahasa Inggris kelas 9 itu sudah 3 tahun. Kegiatan ujian Hmm. praktek bahasa Inggris kelas 9 itu saya lakukan seperti itu-itu saja. Jadi saya seperti bosan dan jenuh gitu Bu. Hmm. Memangnya kegiatan itu saja dan bosan tuh yang seperti apa sih Bu Nop? Begini Bu, saya melakukan kegiatannya selama ini kan siswa saya suruh melakukan rekaman lagu ya, record nyanyi dengan menggunakan bahasa Inggris. Di situ untuk melakukan ujian, saya tujuannya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak. Jadi saya Hmm. menginstruksikan siswa untuk merecord nih mereka Hmm. bernyanyi dengan menggunakan bahasa Inggris, Bu. Tapi saya Hmm. bosan, Bu, karena setiap tahun saya melakukan hal seperti Hmm. itu-itu saja. Jadi saya Gitu. membayangkannya, iya Bu, jadi saya membayangkannya saja rasanya sudah males gitu Bu. Apalagi mereka dan saya jadi saya jadi merasa berkecil hati nih Bu untuk melaksanakan proses itu lagi Bu. Gitu. Bu Novi membayangkan anak-anak Ibu udah males ini dari mana tuh? Terus Ibu sampai berkecil hati lagi. Begini Bu, anak-anak sekarang ini kan berbeda dengan anak-anak zaman dahulu ya Bu. Anak-anak sekarang itu mereka lebih pasif Bu, kurang merespon gitu dengan apa yang saya berikan. Mereka lebih cuek gitu Bu. Jadi saya merasa jadi berkecil hati saya seperti itu Bu, digitukan karena tidak terlalu direspon oleh siswa Bu. Hmm, jadi Bu Novi merasakan ada perbedaan ya dari anak-anak Ibu didik Ibu yang sekarang dengan yang tahun-tahun kemarin ya Bu. Bisa Ibu Iya Bu. ceritakan lagi nggak perbedaannya gimana? Begini Bu, siswa saya sekarang ini yang saya hadapi mereka tidak suka musik dan juga tidak suka mendengarkan musik, apalagi bernyanyi Bu. Makanya saya jadi ketika akan memberikan tugas itu saya merasa berkecil hati untuk membuat ujian praktek yang sama seperti itu karena siswa saya tidak merespon. Alasan mereka tidak merespon ya itu Bu, mereka tidak suka musik apalagi bernyanyi seperti itu Bu. Gitu. Tadi Bu Novi nyampaikan siswa Ibu yang sekarang ini kan pasif nih, tidak suka dengarkan musik, apalagi nggak suka bernyanyi ya kan Bu. Iya Bu. Eh, nah, kegiatan praktek apa sih biasanya di sekolah nih Ibu lakukan dengan anak-anak Ibu yang paling menurut Ibu berhasil lah? Terus kenapa bisa dilihat bahwa itu berhasil? Itu Bu, menurut saya nih ada suatu kegiatan yang saya rasa itu bisa berhasil seperti kegiatan menulis puisi, membuat cerita, cerita bergambar. Saya sampai terpukau dengan tulisan mereka Bu. Saya merasa apa ya, merasa senang dan saya merasa mampu menceritakan isi hati mereka lewat tulisan. Mantap kan Bu di situ? Wah, bagus ya Bu. Mantap anak-anak Ibu. Jadi menurut Bu Nok, kegiatan yang tadi itu bisa dipakai nggak ya kira-kira untuk ujian praktek bahasa Inggris? Kan seru tuh Bu kalau buat itu lagi. Iya ya Bu. Jadi ide bagus dibuat saya. Saya bisa coba buat ujian praktek bahasa Inggris dengan menggunakan membuat kegiatan menulis puisi, membuat cerita, dan cerita bergambar supaya mereka lebih antusias dan bersemangat. Oh, bagus tuh Bu. Ada kegiatan lain nggak yang bisa dipakai kira-kira Bu?
Kegiatan storytelling akan saya coba, sepertinya bagus ya Bu. Oh iya, bagus juga Bu. Berarti anak-anak Ibu suka dengan menulis sepertinya ya Bu. Terus sejauh ini Bu Novi udah dapat pencerahan apa nih Bu dari pembicaraan kita tadi? Saya merasa saya dapat pencerahan untuk membuat inovasi kegiatan ujian praktek yang baru supaya tidak membosankan, Bu. Lalu rencana Ibu apa? Saya punya rencana nih, saya akan membuat kegiatan ujian praktek bahasa Inggris dengan kegiatan menulis puisi, membuat cerita, cerita menggambar, dan juga storytelling. Menurut Ibu, Bagus bagus Bu. kan? Bagus tuh Bu, mantap tuh. Ada rekan guru yang bisa membantu nggak Bu? Bantu Ibu? Siapa ya? Oh iya, saya akan minta bantuan ke Ibu Rina, Bu, guru bahasa Indonesia, untuk ide-ide puisi dan cerita. Bagaimana cara siswa untuk bisa membuat puisi dan juga membuat cerita. Ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan tuh? Rencana Ibu gimana lagi? Saya akan menghimbau siswa untuk pergi ke perpustakaan. Bagaimana? Oh iya ya. Jadi mereka siswa pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber mungkin ya Bu ya. Cari Iya, Bu. sumber belajar. Oke tuh. Mantap Bu. Jadi kapan nih kira-kira rencana kegiatan ujian prakteknya Bu? Rencana insya Allah minggu depan saya akan buat, Bu. Nanti saya akan sharing kembali ya hasilnya dengan Ibu. Oke, saya tunggu ya Bu Novi. Mantap tuh idenya, mudah-mudahan berhasil ya. Iya, terima kasih ya Bu atas coaching yang Ibu berikan. Saya menjadi lebih fresh dan saya jadi punya ide baru ini untuk proses pembelajaran saya kepada siswa supaya tidak monoton dan tidak membosankan. Oke, sama-sama Bu Novi. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sekian terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Ai dan Bu Novi yang telah melakukan coachingnya. Setelah saya amati dari proses coaching tadi, Ibu Novi dengan Bu Ai sudah menggunakan alur Tirta, yang mana tujuannya di sini mencari ide baru untuk kegiatan ujian praktek yang saya amati tadi dengan membuat puisi atau cerita-cerita. Nah, di situ kemudian identifikasinya di sini ini bertanya kegiatan yang membosankan, menginginkan kegiatan ujian prakteknya itu lebih ideal lagi. Nah, kemudian di rencana sudah nampak juga di sini dengan adanya kegiatan ujian praktek itu membuat pidato, kemudian puisi dengan menggunakan Storytelling Bu. Iya. Apa Bu? Storytelling Bu tadi ya. Storytelling, kemudian memanfaatkan media TikTok dalam melakukan percakapan dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tanggung jawabnya di sini tadi ada lagi yang mengatakan tadi saya amati yang sangat luar biasa tadi, mengimbau anak untuk melakukan literasi dengan pergi ke perpustakaan. Itu sangat luar biasa. Jadi anak itu mempunyai literasi ya. Kemudian tanggung jawab dalam tanggung jawabnya di sini setelah dengan adanya pelaksanaan kegiatan ujian praktek minggu ke depan dan akan di-sharingkan kepada coach. Nah, itu hasil dari pengamatan saya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian di sini komunikasi antara Bu Ai dengan antara coach dan coach ini sudah sangat bagus menurut saya, di mana coach ini lebih terbuka dalam memberikan informasi.
Kemudian dalam proses coaching yang saya lihat antara Bu Ai dengan Bu Nopi sudah memiliki kehadiran penuh yang sudah berfokus kepada proses coaching. Nah, kemudian yang dilakukan untuk memperbaiki proses coaching adalah meningkatkan rasa empati terhadap proses coach sehingga kedepannya coach ini merasa selalu diperhatikan. Itulah hasil dari pengamatan saya antara Bu Ai dan Bu Nopi yang sudah menggunakan alur Tirta. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita close langsung masuk ke main room. Iya, jadi gimana nih Bu? Kita tutup aja? Iya, kita tutup mungkin ya. Tutup, kita langsung ke main room. Iya. Oke, iyalah. Jam 9 Bu. Jam Ke 9 main room roomnya. bukannya jam 9. Jadi gimana nih, kita tutup aja? Oh, gimana ya? Coba dulu. Iya kan? Kita udah siap. Iya, jam 9 ya. Jadi lama.